Halo teman-teman, kami kelompok 1 akan mempraktikkan cara mendownload SPSS. Oke, langkah pertama teman-teman, klik Google, lalu ketik IMB SPSS, lalu akan muncul link berikut. Lalu masuklah pada link yang berada paling atas, yaitu perangkat lunak SPSS. Oke teman-teman, kita tunggu beberapa detik, maka akan masuk pada perangkat lunak IBM SPSS. Lalu klik coba SPSS statistik secara gratis. Tunggu beberapa detik. Maka muncul akun pengisian data di mana kita akan mengisi email, nama depan, nama belakang, kata sandi, negara atau wilayah tempat tinggal, negara bagian atau provinsi, dan nomor telepon. Oke teman-teman, lalu berikutnya, lalu kita klik ya. Setelah kita sudah mengisi akun, maka kita klik berikutnya. Setelah mengklik berikutnya, maka kita akan menunggu password IBM yang dikirimkan melalui email. Di mana yang akan dikirimkan melalui email, kita mengklik buat akun, maka langkah berikutnya klik lanjutkan. Nah, setelah kita mengklik lanjutan, maka kita akan menunggu beberapa detik untuk masuk ke aplikasi SPSS. Setelah mendapat kode, maka kita memasukkan kode tersebut. Lalu klik Verified. Oke, setelah kita memverifikasinya, maka kita akan masuk pada menu IBM SPSS Statistik, lalu klik Download. Lalu masuk pada tahap berikutnya. Oke teman-teman, langkah berikutnya klik Download for Windows 64-bit. Lalu kita menunggu aplikasi SPSS yang sudah kita download. Setelah aplikasi sudah terdownload, maka kita buka dokumen, kemudian di situ akan muncul aplikasi SPSS yang telah kita download. Kemudian klik aplikasi tersebut, maka akan muncul icon seperti ini. Kemudian kita menunggu beberapa detik. Setelah terverifikasi, maka kita akan masuk pada langkah berikutnya untuk masuk ke aplikasi SPSS. Kemudian klik Next. Lalu klik I accept the terms in the lens agreement. Lalu klik Next. Kemudian klik Install, maka aplikasi SPSS akan terdownload. Maka buka aplikasi SPSS yang sudah terinstall. Kemudian aplikasi dapat digunakan. Oke, baik teman-teman semua, kita akan masuk pada materi kedua kami, yaitu uji deskriptif menggunakan program SPSS. Nah, di sini ada satu contoh kasus di mana seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan memberikan pretest sebelum melakukan pembelajaran IPA dengan model problem based learning dan memberikan post-test setelah perlakuan pembelajaran IPA dengan model problem based learning. Adapun data post-test dan pretest dan post-test disajikan pada tabel 1. Nah, sebelum melakukan pengujian hipotesis, mahasiswa tersebut akan melakukan pengolahan data yang untuk ingin melakukan pengolahan data statistik deskriptif terlebih dahulu terhadap data yang sudah diperoleh meliputi analisis mean, median, sum, STD, division, variance, range, minimum, maksimum, dan lain-lain. Nah, bantulah mahasiswa tersebut untuk melakukan pengolahan data dan statistik deskriptif menggunakan program SPSS. Nah, oke teman-teman, setelah kita mengetahui soal, di sini ada beberapa data hasil dari nilai pretest dan post-test IPA. Nah, di sini nanti data ini akan di-copy lalu dipaste di program SPSS untuk pengujian. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Oke, baik, setelah kita telah mengetahui contoh kasus daripada soal tersebut, di sini kita akan langsung melakukan pengujian. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, lalu mengklik copy. Baik, teman-teman, datanya kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Nah, data yang pertama tadi adalah pretest. Kita letakkan di name. Type-nya kita kasih numerik karena ini berbicara tentang angka. Kemudian width-nya itu terserah. Kemudian desimalnya 0 karena tidak pakai desimal ya. Kemudian labelnya kita kasih nilai pretest IPA. Itu contoh ya. Kemudian volumenya non dan kita ganti measure-nya jadi scale. Nah, kembali lagi ke data yang data yang pertama tadi. Kita copy lagi post testnya. Kemudian kita kembali ke SPSS, kita masukkan di bagian name. Nah, kita ganti jadi numerik, kita ikuti seperti yang sebelumnya. Kemudian kita berikan labelnya nilai post test IPA. Nah, kita ikuti juga measure-nya jadi scale ya teman-teman. Nah, itu terserah kita mau pilih apa itu. Selanjutnya scale, dan itu tampilan dari variable view-nya. Nah, kita kembali ke tampilan utama yaitu data view-nya. Nah, data view-nya ada 2 kolom yaitu pretest dan post test. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengcopy data yang telah tersedia, kemudian kita paste di SPSS tadi. Kita sesuaikan letaknya yang mana post test, yang mana pretest. Nah, yang pertama kita copy, kita paste di pretest. Demikian juga dengan yang post test. Kita copy dari datanya, misalnya dari Excel atau dari Word, itu bebas ya dari data teman-teman semua. Kemudian kita copy. Kemudian jika sudah, kita kembali ke SPSS dan kita paste di bagian post test. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau menganalisis data tersebut. Nah, klik analyze dan pilih deskriptif statistik, kemudian pilih yang bagian deskriptif. Nah, itu datanya mau kita input, kita pindahkan ke variables. Kita Ctrl A aja, kemudian kita pindahkan, klik tanda panah. Nah, kemudian di sana ada option. Nah, itu kita centang mana yang mau kita cari. Ada mean, sum, kemudian ada variance, maksimum, range, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu ada tambahan-tambahan jikalau kita menginginkan data tambahan. Kemudian ya kita mau centang saja mana yang kita butuhkan. Lebih bagus kita centang semua supaya datanya lebih lengkap. Kemudian itu optionnya itu variable list. Kita lanjutkan, kita klik OK. Nah, di sana ada tampilan outputnya. Output ini hasil dari analisis deskriptif tadi ya teman-teman. Itu di sana ada dalam satu tabel yang memanjang. Ada range, ada minimum, maksimum, sum. Kemudian ada rata-ratanya. Kemudian ada data-data yang dibutuhkan, yang diminta dari soal tadi, dari data Word kita tadi. Nah, di sana kita bisa lihat aplikasi SPSS telah menghitung semuanya. Di situ ada data, nilai post test dan nilai pretest ada 33 data. Data yang valid ada 33, kemudian ada range, ada mean, nilai rata-rata, dan ada data lainnya yaitu ada kurtosis, kemudian ada sweetness itu. Nah, untuk mempelajarinya satu persatu, teman-teman bisa cari tahu sendiri ya apa makna dari masing-masing itu interpretasi dari datanya. Kemudian untuk menyimpannya, teman-teman bisa klik file, kemudian save as, dan kemudian teman-teman bisa memberikan namanya dan meletakkannya di tempat yang teman-teman suka. Nah, kurang lebih demikian.
cara uji deskriptif menggunakan aplikasi SPSS dengan data yang sederhana, yaitu data dari nilai pretest dan posttest anak sekolah. Nah, jangan lupa kita simpan file outputnya juga dengan save as. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semuanya, itu tadi materi yang sudah kami jelaskan. Semoga materi kami dapat teman-teman simak, dan thank you for watching.